Assalamualaikum sahabat Yasmin, saya akan menceritakan kisah Islam legendaris. Namun sebelum kita berlanjut ke alur kisahnya, mari kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak sholawat kita menjadi saksi di akhirat. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan sukai videonya sebagai bentuk dukungan dakwah Islam. Di sebuah desa bernama Kampung Amanah, hidup seorang gadis bernama Aisyah bersama ibunya, Halimah. Desa itu dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan yang indah. Warga desa hidup dari bertani, termasuk Aisyah dan ibunya. Sejak kecil, Aisyah sudah terbiasa membantu ibunya di ladang. Kehidupan mereka sederhana. Ladang kecil yang mereka miliki menjadi sumber penghasilan utama. Setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Aisyah menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun begitu, ia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, membantu ibunya menyiapkan makanan, lalu pergi ke ladang. Halimah sering mengajarkan Aisyah tentang pentingnya bersyukur kepada Allah, meskipun hidup mereka sulit. "Nak," kata Halimah suatu hari, "rezeki itu bukan hanya harta. Tapi rasa cukup, keberkahan, dan kebahagiaan adalah rezeki yang jauh lebih besar." Kata-kata itu selalu terpatri di hati Aisyah. Ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha dan bertawakal. Suatu hari, setelah panen padi selesai, ladang di belakang rumah mereka tampak kosong. Aisyah berpikir, ladang ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Aku harus menanam sesuatu agar kami bisa mendapatkan hasil tambahan. Ia kemudian berkonsultasi dengan ibunya. "Bu, bagaimana kalau kita menanam jagung? Hasilnya bisa kita jual, dan sebagian bisa kita simpan untuk makanan." Halimah mengangguk setuju. "Itu ide yang bagus, Nak. Jagung mudah dirawat, dan hasilnya juga lumayan." Aisyah pun pergi ke pasar desa untuk membeli benih jagung. Dengan hati-hati, ia memilih benih yang terbaik. Penjual benih, Pak Idris, memberinya saran tentang cara menanam dan merawat jagung agar hasilnya maksimal. "Kau harus rajin menyiram, mencabut gulma, dan memberi pupuk, Aisyah. Jagung itu tanaman yang membutuhkan perhatian," kata Pak Idris. "Terima kasih atas sarannya, Pak," jawab Aisyah. Setibanya di rumah, Aisyah memulai pekerjaannya. Dengan cangkul di tangan, ia menggemburkan tanah di ladang. Matahari pagi yang hangat menemani usahanya. Ibunya sesekali datang membawa air minum dan memberikan semangat. Setelah tanah siap, Aisyah mulai menanam benih jagung satu persatu. Setiap kali menanam, ia berdoa, "Ya Allah, berkahilah usaha ini. Jadikan tanaman ini rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kami." Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas merawat ladang. Aisyah mencabut gulma, menyiram tanaman, dan memastikan tanah tetap subur. Ia melakukannya dengan penuh semangat, meskipun tubuhnya lelah. "Jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberkahi usaha kita," kata Aisyah kepada ibunya suatu hari. Halimah tersenyum bangga. "Benar, Nak. Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. 3 minggu setelah penanaman, sesuatu yang aneh terjadi. Tunas yang muncul dari tanah tidak menyerupai daun jagung, melainkan lebih mirip bibit pohon durian. Aisyah merasa bingung. Ia memeriksa benih yang ia tanam, tetapi semuanya adalah benih jagung. "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Aisyah sambil menunjukkan tunas itu kepada ibunya. Halimah mengamati tunas tersebut. "Ini memang aneh, Nak. Tapi jangan khawatir. Mungkin ini adalah tanda dari Allah. Lanjutkan saja perawatanmu." Aisyah mengikuti nasihat ibunya. Ia terus merawat tanaman itu dengan sabar, meskipun hatinya dipenuhi tanda tanya. Minggu demi minggu berlalu, dan pohon itu tumbuh semakin besar. Penduduk desa mulai mendengar tentang pohon durian yang tumbuh dari ladang jagung Aisyah. Mereka datang berbondong-bondong untuk melihat keajaiban ini. "Subhanallah. Ini benar-benar ajaib," kata seorang warga. "Aisyah, apa yang kau lakukan hingga jagungmu berubah menjadi pohon durian?" tanya yang lain. Dengan rendah hati, Aisyah menjawab, "Aku hanya menanam dan merawatnya. Selebihnya adalah kehendak Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ketika musim berbuah tiba, pohon itu menghasilkan durian-durian yang besar, harum, dan manis. Penduduk desa yang mencicipinya mengatakan bahwa rasa durian itu sangat istimewa, berbeda dari durian biasa. Hasil panen durian itu dijual oleh Aisyah,
dan uangnya cukup untuk memperbaiki rumah mereka, membeli pakaian baru untuk ibunya, serta memenuhi kebutuhan hidup mereka selama berbulan-bulan. Namun, keberkahan ini tidak datang tanpa ujian. Beberapa penduduk desa yang iri mulai menyebarkan gosip. Mungkin Aisyah menggunakan ilmu sihir, bisik seseorang. Aku pernah mendengar cerita tentang orang yang menjual jiwanya untuk mendapatkan keajaiban, kata yang lain. Kabar itu sampai ke telinga Aisyah. Awalnya, ia merasa sedih, tetapi ibunya menguatkannya. Nak, ingatlah firman Allah, janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan, pula, bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Aisyah memutuskan untuk tetap sabar dan membiarkan waktu yang menjawab. Ia terus berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada mereka yang menyebarkan gosip. Seiring waktu, penduduk desa mulai menyadari bahwa keajaiban ini adalah tanda dari Allah, bukan hasil dari sesuatu yang buruk. Mereka belajar untuk lebih percaya kepada kekuasaan Allah dan lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Aisyah sendiri melanjutkan hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia terus bercocok tanam, membantu ibunya, dan berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia memandang pohon durian di ladangnya, ia selalu teringat akan kebesaran Allah dan mengucapkan, "Alhamdulillah, inilah tanda cinta dari Allah yang Maha Pemurah." Kisah ini menjadi pengingat bahwa rezeki, keberkahan, dan keajaiban adalah milik Allah. Tugas manusia hanyalah berusaha, berdoa, dan berserah diri kepadanya. Allah selalu menepati janjinya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Terima kasih telah menonton kisah ini hingga akhir. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa like, komen, dan share jika Anda menyukai konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.